teman-teman, perkenalkan nama saya Ahlia Nur Aziza, absen nomor 4 dari kelas 10 AKL 1. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rasel Febriana, absen 25. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sri Wahyuni, nomor absen 31. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salwatika Lestari, absen 27. Dalam proyek kelima semester genap tahun 2023, kami akan mengidentifikasikan lowongan pekerjaan dan jenis profesi apa saja yang bisa kita ambil, serta keterampilan apa saja yang kita butuhkan untuk profesi tersebut. Sebelum membahas tentang lowongan pekerjaan yang kita pilih, berikut adalah beberapa jenis profesi yang sesuai dengan jurusan kami, yaitu akuntansi. Pekerjaan pertama yang bisa kalian ambil yaitu sebagai seorang akuntan. Akuntan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan keuangan perusahaan. Beberapa tugas seorang akuntan diantaranya yaitu menyiapkan laporan keuangan, memastikan laporan keuangan sesuai dengan prosedur, dan yang terakhir yaitu menganalisis keuangan perusahaan. Yang kedua ada akuntan pajak. Jika akuntan biasanya mengurus laporan keuangan secara menyeluruh, akuntan pajak hanya berfokus kepada pajak saja. Seorang akuntan pajak akan memastikan bahwa perusahaan mematuhi undang-undang perpajakan dan mencegah masalah pajak. Tiga ada coach akuntan atau coach analis. Coach akuntan ini bertanggung jawab untuk mengontrol pengeluaran perusahaan dan menyiapkan rencana anggaran perusahaan. Coach akuntan ini bertugas untuk meninjau catatan keuangan, melakukan riset pasar untuk menyesuaikan dengan anggaran perusahaan, serta menetapkan biaya standar untuk produk perusahaan. Yang keempat, ada financial analyst. Seorang financial analyst menggunakan data yang sudah ada di perusahaan untuk membuat proyeksi keuangan baru. Biasanya financial analyst bekerja dengan berbagai jenis data, seperti laporan keuangan, report investasi saham, pergerakan saham, dan riset industri. Yang kelima adalah aktuaris. Tanggung jawab seorang aktuaris yaitu menilai risiko dari kondisi atau keputusan yang diambil oleh perusahaan menggunakan statistik. Tugas seorang aktuaris yaitu memperkirakan probabilitas keberhasilan, memproyeksi angka kematian, kecelakaan, sakit dan pensiunan, serta merancang polis asuransi sehingga dapat mengurangi risiko keuangan perusahaan. 6 ada accounting software developer. Accounting software developer membantu membuat dan mendukung aplikasi yang digunakan untuk tujuan akuntansi. Accounting software developer akan bekerja bersama dengan profesi lain di departemen akuntansi. Hal ini dikarenakan sebagian besar data yang dimasukkan ke dalam sistem berkaitan dengan transaksi keuangan perusahaan. Hal ini membuat aplikasi yang dijalankan harus memiliki data yang tepat, berjalan secara efektif, dan terhindar dari bug yang bisa mengganggu data keuangan perusahaan. Yang ketujuh adalah internal auditor. Internal auditor bertugas menjaga berbagai pihak internal perusahaan agar sesuai dengan prosedur perusahaan dan undang-undang yang berlaku. Internal auditor juga bertugas mempelajari catatan keuangan, menyiapkan compliance report, dan mengawasi alur kerja perusahaan. Yang kedelapan yaitu compliance officer atau corporate compliance officer. Compliance officer ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa tugas dari compliance officer ini termasuk berkoordinasi dengan manajemen perusahaan untuk mengidentifikasi resiko yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan serta membuat kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian adalah contoh dari beberapa profesi yang terkait dengan bidang akuntansi. Dari data tersebut, kami memilih lowongan pekerjaan dengan posisi sebagai seorang financial accountant atau seorang akuntan. Berikut adalah lampiran dari lowongan pekerjaan yang akan kami identifikasi.
Sesuai dengan lampiran lowongan pekerjaan tersebut, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, minimal pendidikan SMK, D3, atau S1 jurusan akuntansi. Karena kami adalah siswi SMK Negeri 1 Cilacap yang berjurusan akuntansi, maka kami sudah memenuhi persyaratan tersebut. Yang kedua yaitu memahami konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi adalah hal-hal dasar untuk membangun informasi akuntansi. Akuntansi dasar meliputi konsep debit kredit, penjurnalan, pemustingan ke buku besar, pembuatan neraca saldo atau neraca percobaan, dan menyajikan laporan-laporan keuangan. Di SMK Negeri 1 Cilacap ini kami sudah dibekali dengan ilmu-ilmu dasar akuntansi, sehingga kami sudah memenuhi syarat yang kedua. Yang ketiga yaitu minimal usia 23 tahun. Saat lulus dari SMK Negeri 1 Cilacap, ternyata umur kami belum memenuhi syarat untuk mendaftar ke perusahaan tersebut. Untuk itu, kami bisa mengisinya dengan melanjutkan sekolah D3 atau S1. Bisa juga bekerja di tempat lain selama beberapa tahun, ataupun mengikuti kursus-kursus untuk menambah nilai plus saat ingin melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Persyaratan yang keempat yaitu fresh graduate boleh mendaftar. Dituliskan jika fresh graduate atau siswa maupun mahasiswa yang baru lulus ini bisa langsung melamar. Artinya, di persyaratan ini kita tidak diharuskan mempunyai pengalaman pekerjaan terlebih dahulu. Persyaratan ini sangat membantu kita jika kita memilih pilihan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti syarat nomor 3. Dan kita yakin kita mampu untuk mengambil pekerjaan ini terlepas sudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain atau belum. Yang kelima yaitu jujur, disiplin, rajin, teliti, komunikatif, serta bertanggung jawab. Pada persyaratan nomor 5, ditunjukkan bahwa kami harus memiliki sifat jujur, rajin, teliti, disiplin, komunikatif, serta bertanggung jawab. Di SMK Negeri 1 Cilacap, kami sudah dilatih untuk memiliki kelima sifat tersebut. Jujur yaitu jujur kepada siapa saja, disiplin atas waktu ataupun pakaian, rajin dan teliti dalam mengerjakan sesuatu, komunikatif saat menyampaikan pendapat atau sedang presentasi, dan yang keenam bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban dari seorang siswa. Kami yakin kami sudah menguasai kelima sifat persyaratan tersebut. Yang keenam yaitu mampu menguasai Microsoft Word dan Excel. Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang bisa dibuat menggunakan Microsoft Word. Sedangkan Microsoft Excel merupakan program aplikasi milik Microsoft yang berbentuk spreadsheet, sering digunakan untuk mengolah data yang kemudian dihimpun dalam tabel. Microsoft Word dan Excel sangat membantu dalam bidang akuntansi, baik itu dalam perhitungan maupun pembukuan. Di SMK Negeri 1 Cilacap, kami sudah dibekali dengan keterampilan Microsoft Word dan Excel yang memadai. Oleh karena itu, kami yakin kami mampu menggunakan Microsoft Word dan Excel untuk profesi ini dengan baik. Yang ketujuh yaitu dapat bekerja dalam tim. Bekerja dalam sebuah tim memerlukan kerjasama yang bagus dan sikap yang tidak egois pada keinginan sendiri. Bekerja sama tim artinya kita bersedia menyampingkan urusan pribadi dibandingkan kelompok. Di SMK Negeri 1 Cilacap, kami sudah sangat sering melakukan proyek secara kelompok, baik itu proyek singkat yang memerlukan waktu 1 minggu maupun proyek yang memerlukan waktu berbulan-bulan. Oleh karena itu, kami yakin dalam persyaratan kali ini, kami juga mampu menguasainya. Identifikasi lowongan pekerjaan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya, kami akan terus belajar hingga lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.